buah semangka dimakan buaya. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Risma Linda dan rekan saya Aiza Melinda. Kami adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas A, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video kali ini kami persembahkan sebagai tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi dalam pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD dengan topik peranan dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi peranan dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa dan apakah itu kepala sekolah. Yap, benar sekali. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Permendikbud nomor 1 tahun 2008 menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan di sekolah. Nah, jika pengertian kepemimpinan kita kaitkan dengan organisasi pendidikan, maka dapat diartikan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan suatu usaha untuk menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi di sekolah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Banyak peranan yang harus dimainkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Nah, secara yuridis, peranan kepala sekolah menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitunya nomor 162/U/2023 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah sebagai IMI-SLEC, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, entrepreneur, dan climate creator. Kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Jadi, di sini kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh para gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru terus-menerus meningkatkan kompetensi sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berlangsung secara efektif. Nah, terkait dengan kepala sekolah sebagai pendidik, maka tupoksinya adalah yang pertama, membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran. Yang berikutnya, membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari. Berikut, membimbing siswa dalam hal menyusun kegiatan ekstrakurikuler, OSIS, dan lomba-lomba di luar sekolah. Dan selanjutnya, menyebarkan staf melalui pendidikan, latihan, pertemuan, seminar-seminar, ataupun diskusi. Dan yang terakhir tentunya yaitu mengikuti kemajuan iptek melalui pendidikan-pendidikan, pelatihan, diklat, seminar, dan diskusi-diskusi lainnya. Kepala sekolah sebagai manajer. Nah, seorang manajer kepala sekolah
pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan pengendali. Keberadaan manajer pada suatu organisasi, terutama di sekolah, sangat diperlukan, sebab organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut J.R. Terry, proses manajemen ditempuh melalui 4 tahapan, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling, yang lebih kita kenal dengan POAS. Adapun aktivitas kepala sekolah yang berkaitan dengan tugas manajerial, diantaranya menyusun perencanaan sekolah, mengelola program pembelajaran, mengelola siswa, mengelola sarana dan prasarana, mengelola personal dan keuangan sekolah, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, serta mengevaluasi program sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator, menurut Moyasa, itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan yang bersifat pencatatan, penyusunan, pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, dan administrasi keuangan. Berikutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, maka secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas, ya, di mana kepala sekolah nanti akan mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan metode, media, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari hasil supervisi ini, nantinya kepala sekolah akan mengetahui kelemahan sekaligus keunggulan yang dimiliki oleh seorang guru. Dan tindak lanjutnya akan diberikan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tertentu, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan, meningkatkan potensinya, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi sebagai sosok pribadi yang secara kontinu memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian terhadap masalah-masalah dan perbaikan program kegiatan pengajaran dan pendidikan. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran. Nah, keadaan tersebut dilandasi oleh anggapan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pendidikan melalui sekolah adalah tercapainya lingkungan yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar dapat tercapai secara efektif. Nah, di sini sebagai seorang leader, maka kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, cakap, berani, dan berjiwa besar. Kemudian, memahami kondisi guru, karyawan, dan anak didik di sekolah. Selanjutnya, memiliki kunjungan dan memahami misi sekolah yang diembannya. Berikut, mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun ekstern sekolah. Dan yang terakhir, seorang kepala sekolah harus mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja.
Dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan. Yang kedua, tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan mereka bekerja. Dan para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. Ketiga, para guru harus selalu diberitahu tentang pekerjaan mereka setiap yang mereka kerjakan, atau dengan kata lain, kepala sekolah melakukan observasi. Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 5. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio, psiko, fisik guru sehingga memperoleh kepuasan. Itu menurut E. Mulyasa tahun 2023. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai wirausahawan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogianya dapat menciptakan pembaharuan. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. Peranan kepala sekolah selanjutnya yaitu sebagai penggerak. Fungsi pergerakan yang ada di dalam suatu sekolah akan beranjak membaik saat adanya motivasi dari kepala sekolah yang mendorong kepada para pelaksana dan seluruh jajaran untuk melaksanakan peningkatan mutu pembelajaran. Selain itu juga diperhatikan dari segi kemanusiaan, yaitu dengan membangkitkannya semangat kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada tanggung jawab kepala sekolah dalam pembelajaran. Tanggung jawab merupakan beban yang harus dipikul dan melekat pada diri kepala sekolah. Segala tindakan yang dilakukan oleh semua staf sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Sebagai pimpinan formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahannya ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kepala sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah, kepala sekolah atau madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat Dewan Pendidik dan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah atau komite madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya. Itu menurut Mulyasa tahun 2012. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari peranan dan fungsi kepala sekolah dalam pendidikan, dapat kita simpulkan apabila kepala sekolah melaksanakan tupoksinya sesuai peranan dan fungsinya tersebut secara maksimal, maka akan didapatkan pengaruh yang signifikan terhadap sekolah yang dipimpinnya. Demikianlah video persembahan dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.